Halo, shalom teman-teman. Ya, saya senang banget ketemu kamu dalam video saya kali ini dan saya berharap kamu juga senang ketemu saya. Oke, apa kabar kamu? Ya, saya berharap kamu diberkati Tuhan dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Amin. Dan kali ini saya pengen bicara tentang unshakable atau dalam terjemahan bebas bahasa Indonesia, tak tergoyahkan atau tak tergoncangkan. Kamu siap? Oke, pertama-tama saya pengen menunjukkan beberapa fakta yang penting di hari-hari ini, bagaimana sesungguhnya dunia semakin mengerikan. Ya, dunia semakin menegangkan. Goncangannya sangat luar biasa. Hari ini itu bulan September 2020. Dan saya berhasil menggoogling data-data. Ya, jadi hari-hari ini seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia saja, bukan hanya Jakarta saja, tapi seluruh dunia sedang menghadapi goncangan yang disebabkan oleh virus corona. Bukan saja virus ini mematikan, ya, tapi juga mengakibatkan krisis ekonomi yang sangat hebat, sangat luar biasa. Ya, kalau menurut data yang saya terima, ada 29,9 juta orang terjangkit virus corona. Itu banyak loh. Jakarta yang padat ini jumlahnya sekitar 10 juta. Tapi ini sekitar 30 juta orang yang terjangkit virus corona di seluruh dunia. Ya, yang mati ada 941 ribu orang mati karena corona. Ya. Lalu dampak ekonomi yang sangat mengerikan, ternyata ada 31 negara di seluruh dunia resesi ekonominya gara-gara virus corona ini. Saya akan bacakan dengan singkat beberapa negara yang hebat-hebat ini rontok ekonominya karena virus corona. Ya, Jepang itu minus 27,8%. Inggris minus 2,2%. Singapura itu minus 41,2%. Korea Selatan minus 3,3%. Amerika minus 32,9%. Spanyol minus 18,5%. Jerman minus 10,1%, Prancis minus 13,8%, Italia minus 12,4%, Belanda minus 9,3%. Wow, ini mengerikan, ya. Banyak orang-orang di PHK, perusahaan-perusahaan tutup, dan orang sedang kesulitan luar biasa. Dan saya mau bilang kesimpulannya, dunia sedang tergoncang luar biasa. Dan PHK di mana-mana, omset turun bukan 10, 20, 30%, tapi turunnya 90%, 80% dan lain sebagainya. Usaha toko-toko pada bangkrut. Kalian tahu KFC itu menutup 115 gerainya dan mem-PHK 4.900 orang. H&M tutup 170 gerai. Zara menutup 1.200 gerai. Dan beberapa perusahaan besar lainnya juga bangkrut, teman-teman. Nah, oleh sebab itu, goncangan yang sedemikian hebat harus membuat kita bisa bertahan terhadap goncangan itu. Katakan amin. Ya, kita perlu tahan terhadap goncangan itu. Kita harus kuat menghadapi goncangan itu. Kalau enggak, kita akan hancur, teman-teman. Ya, oleh sebab itu, firman hari ini dibagikan, video hari ini dibuat supaya kita semua tidak tergoncang. Katakan amin. Ya. Nah, kalau kita baca di Mazmur 92 ayat 12 sampai 13 dikatakan, orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Ayat 14, mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Nah, teman-teman nih, melalui ayat ini sepertinya Tuhan pengen mengarahkan hidup orang Kristen itu, yuk seperti pohon korma. Nah, ketika saya pelajari tentang pohon korma, bagaimana proses penanamannya, itu sangat mencengangkan, teman-teman. Sangat aneh menurut saya, ya. Ini pohon korma yang dibahas adalah pohon korma yang di Timur Tengah, ya. Bukan yang di negara lain atau di Indonesia, ya. Nah, kenapa sih pohon korma itu bisa tahan terhadap cuaca ekstrim? Ya. Kalian tahu nggak, di Timur Tengah, pohon korma itu harus menghadapi, kalau malam hari cuacanya dingin banget, dan kalau siang hari itu teriknya, panasnya luar biasa banget. Belum lagi ada angin badai
yang menghantam padang pasir di sana, menghantam setiap pohon korma. Tapi yang luar biasa, pohon korma tetap kokoh berdiri. Bahkan pohon korma itu bisa buat berteduh kepada orang-orang yang sedang melakukan perjalanan. Dia bisa jadi berkat buat orang-orang itu. Wow, nah bagaimana cara menanam pohon korma? Mungkin beberapa teman sudah pernah dengar inilah ya, tapi nggak apa-apa, kita refresh kembali ya. Nah, ketika benih korma itu ditanam, ditaruh di tanah gitu, yang aneh adalah petani itu memberikan batu yang besar di atasnya. Benih itu kan harusnya dieman-eman, ya kan, disayang-sayang. Ini ditindis batu, men. Dan apa yang terjadi? Karena ada batu yang menindis benih korma itu, benih korma nggak bisa tumbuh ke atas, teman-teman. Jadi mau nggak mau dia turun ke bawah, dia bertumbuhnya ke bawah. Maksudnya akarnya ini terus ke bawah, terus ke bawah, terus ke bawah. Lalu ini yang luar biasa. Ketika akar pohon korma itu ketemu dengan air, ya, maka tiba-tiba akar pohon korma ini menjadi sangat kuat. Dia bertumbuh kuat, dan batu yang di atasnya bukan hanya digeser, tapi dihancurkannya, sehingga pohon korma ini tumbuh jadi pohon yang sangat kuat dan sangat besar. Jadi kita belajar apa sih dari pohon korma ini? Kenapa Tuhan pengen kita belajar dari pohon korma ini? Ternyata ini dampaknya atau aplikasinya sangat nyata dalam kehidupan kita. Ya, seringkali kita itu kalau nyaman hidupnya, ya semua aman, semua baik-baik aja, kita tuh malas berdoa. Ya Pak ya. Kita nggak terlalu butuh Tuhan banget lah. Ya kita kalau ibadah ya ibadah aja sebagai orang Kristen, doa ya doa aja, tapi nggak pernah sungguh-sungguh. Tetapi dengar baik, ketika masalah tekanan itu datang, himpitan itu ada dalam hidup kita, lalu kita merasa nggak tahan lagi, kayaknya nggak sanggup lagi, gue butuh kuasa Tuhan, gue butuh Tuhan nih, lalu kita mulai datang sama Tuhan. Ya, kadang-kadang himpitan di atas hidup kita memaksa kita untuk cari Tuhan, teman-teman. Dan kabar baiknya adalah ketika kita ketemu dengan Tuhan, ya, maka hidup kita punya kuasa. Katakan amin. Ya. Nah, teman-teman, kalau akar pohon korma itu perlu air, demikian juga dengan kehidupan kita. Kita ini perlu air kehidupan. Amin. Nah, siapa air kehidupan itu? Yohanes 4 ayat 10 dan ayat 14 saya akan bacakan. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." 14, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Jadi, teman-teman, melalui ayat ini dikatakan bahwa Yesus adalah air hidup itu. Amin. Yesus adalah air kehidupan itu. Lalu kita baca yuk, buka di Wahyu 22 ayat yang pertama. Wahyu 22 ayat pertama saya akan bacakan. Lalu ia, malaikat, menunjukkan kepadaku, kunya adalah Yohanes, sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba atau Yesus. Jadi dari tahta Allah dan anak domba itu mengalir air kehidupan yang bentuknya seperti kristal berkilau-kilauan. Itulah air kehidupan. Jadi di dalam diri Yesus ada air kehidupan. Amin. Amin. Nah, oleh sebab itu teman-teman, kita ini perlu terhubung atau menyerap dengan air kehidupan itu. Jadi gini, kita ini bisa dikatakan kita ini butuh Tuhan. Butuh kuasa Tuhan. Saya mau bilang sama sekali Tuhan gak butuh kita, teman-teman. Dia Tuhan yang gak kekurangan apa-apa. Yang butuh kita adalah siapa?
Yang butuh Tuhan adalah siapa? Kita. Nah, teman-teman, bicara tentang terhubung atau menyerap air kehidupan, ya, itu bicara tentang apa? Bicara tentang dekat dengan Tuhan, ya, menyembah Tuhan. Daud itu ternyata punya alat musik yang selalu dia bawa kemanapun dia pergi. Ya, dia ke padang menggembalakan kambing domba dia bawa, ya kan? Lalu kemana dia bawa? Tujuannya apa? Tujuannya gini, ketika ada waktu luang, Daud itu suka nyembah Tuhan. Dia suka dengan kecapinya memuji-muji Tuhan, teman-teman. Daud itu sangat dekat dengan Tuhan melalui pujian dan penyembahannya. Bahkan ada ayat Alkitab yang berkata bahwa 7 kali dalam sehari Daud itu memuji-muji dan menyembah Tuhan. Wow. Ya. Nah, apa dampaknya ketika seseorang itu memuji dan menyembah Tuhan? Apa dampaknya? Ada yang tahu? Ya, dia menjadi orang yang berkuasa. Wow, kok bisa? Suatu ketika Saul dihinggapi roh jahat yang mengganggu Saul, lalu dipanggilnya lah Daud, betul? Lalu Daud disuruh main puji-pujian, main kecapi itu. Dan yang luar biasa, roh jahat yang mengganggu Saul itu pergi, teman-teman. Ya, jadi ada kuasa dalam pujian penyembahan dan ada kuasa bagi orang-orang yang suka nyembah Tuhan. Beda loh kualitas orang yang suka nyembah Tuhan dengan orang yang tidak suka nyembah Tuhan, itu beda. Rohnya lebih kuat, dia lebih tangguh. Contoh lagi, ketika Saul dan orang-orang Israel, tentara Israel menghadapi raksasa Goliat, Saul ketakutan dan tidak ada satu tentara pun yang berani menghadapi Goliat itu. Tapi anehnya Daud yang kecil perawakannya, masih remaja, mukanya kemerah-merahan, ketika ketemu dengan Goliat, dia berulang kali tanya, kalau ngalahin dia dapat apa ya? Wow, luar biasa banget, dia tanya berulang-ulang, kalau ngalahin dia dapat apa nih? Sepertinya dia tahu dengan persis, dia bisa kalahin dia. Daud bisa kalahin Goliat. Jadi gini, Daud seperti punya cara pandang Allah, cara berpikir Allah. Ya, kalau Daud melihat Goliat, dia ngomong gini nih, woi, siapa nih? Kurang ajar banget. Jadi dia memandang yang raksasa itu bukan Goliatnya, tapi siapa? Dirinya. Woi, gue raksasanya, lu siapa nih? Kurang ajar banget. Gue raksasa karena gue punya Tuhan yang hebat. Jadi ketika kita menghadapi masalah, ya, ketika kita suka dekat dengan Tuhan, ketika hadapi masalah, ini masalah kecil banget. Gue punya Tuhan yang lebih besar. Amin. Raksasanya gue, bukan masalah. Amin. Nah, jadi teman-teman, yuk kita suka nyembah Tuhan. Yuk kita gemar yuk nyembah Tuhan. Selain kita mendapatkan kuasa, kita sedang dekat dengan Tuhan. Betul? Kita juga sedang menyenangkan hatinya Tuhan. Amin. Yuk suka penyembahan. Lalu ingat gak ketika Yosua sedang memimpin bangsa Israel untuk merobohkan tembok Yeriko? Ya, apa yang dilakukan Yosua dan pasukannya? Bukan dodosin temboknya, bukan. Tapi dengan bersorak-sorai, menaikkan pujian kepada Tuhan, penyembahan kepada Tuhan. Dan tembok Yeriko itu roboh dengan sendirinya. Halo? Sekali lagi, ada kuasa dalam pujian dan penyembahan. Amin. Sukalah, gemarlah puji-pujian dan penyembahan ke Tuhan. Amin. Yang kedua adalah suka makan firman Tuhan. Ya. Bicara tentang menyerap air kehidupan, itu juga bicara tentang suka makan firman Tuhan. Ya. Tahukah kalian bahwa Alkitab itu adalah satu-satunya buku yang ada di dunia ini yang punya kuasa. Ya, buku lain boleh bestseller. Buku lain boleh ceritanya bagus, romantik, menyentuh, bolehlah. Tapi hanya satu-satunya buku di dunia ini yang punya kuasa, yaitu Alkitab. Kenapa? Karena Alkitab adalah firman Tuhan
yang berkuasa, yang punya kuasa. Amin. Ketika kamu suka makan firman Tuhan, makan firman Tuhan, makan firman Tuhan, artinya baca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, baca lagi firman Tuhan, maka hidupmu akan juga punya kuasa. Ya. Contoh praktikalnya seperti ini. Ketika kamu menghadapi masalah, ya kan? Lalu masalah gede nih kayaknya. Tiba-tiba setiap firman yang pernah kau makan muncul dalam pikiran kamu. Contoh, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak pernah melebihi kekuatan kamu. Langsung kamu, oh iya ya, ini mah masalah biasa kata Tuhan. Firman Tuhan berkata ini pencobaan biasa, tidak pernah melebihi kekuatanku, aman aja semua. Gak perlu panik, gak perlu ketakutan yang berlebihan. Amin. Lalu ketika menghadapi masalah lagi, muncul firman Tuhan yang lain. Mungkin di Roma 8 ayat 28, Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Oh, masalah ini datang, saya percaya Tuhan mendatangkan kebaikan. Mungkin belum ngerti, tapi pasti Tuhan mendatangkan kebaikan, karena firman ngomong seperti itu. Jadi kita ini gampang kuat banget ketika kita suka makan firman Tuhan. Amin. Lalu kalau kalian suka dengan tokoh-tokoh kisah-kisah di Alkitab yang luar biasa, itu bisa menguatkan saudara. Contoh nih, Ayub. Betul? Ayub itu berkatnya hanya satu porsi awalnya. Ya, tapi ketika dia melewati malapetaka itu dan dia menang, lalu berkatnya ditambah Tuhan menjadi 2 porsi. 2 kali lipat. Belum juga lagi tentang Daud. Daud itu tahu nggak? Dia bukan siapa-siapa sebelum dia mengalahkan Goliat, mengalahkan masalah itu. Ya, ketika Daud itu kan hanya pengembala domba, ya kan? Tapi ketika dia berhasil mengalahkan masalah itu, maka apa? Maka dia jadi populer, tiba-tiba terkenal, lalu membuat dia bisa menjadi raja. Ya, kalau nggak ada Goliat atau masalah, mungkin Daud nggak pernah jadi raja. Lalu kedua, Abraham. Abraham adalah orang yang pernah diminta oleh Tuhan anak kesayangannya itu disembelih, bayangin. Waduh, itu masalah berat itu. Tega nggak? Nggak mungkin tega kita ya. Tapi Abraham dengan tega karena dia mengasihi Tuhan lebih dari apapun termasuk anaknya yang dia kasih. Ketika Allah melihat itu, stop. Maka selesai itu, Tuhan memberkati Abraham berlimpah-limpah dari sebelumnya. Jadi buat Ayub, Daud, Abraham, dan tokoh-tokoh lain, masalah adalah berkat. Amin. Ketika masalah datang, ternyata di baliknya ada berkat. Jadi yang diizinkan Tuhan masalah itu, saya percaya di dalamnya ada berkat. Amin. Kemasannya masalah, tapi dalamnya ada berkat Tuhan. Amin. Di dalam Tuhan, masalah itu adalah berkat. Katakan amin. Nah, teman-teman, itu yang bisa kita lakukan. Dan yang ketiga, saya mau kasih tahu dengan cepat bahwa Yesaya 30 ayat 15 berkata, sebab beginilah firman Tuhan yang Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan, dan tinggal tenang terletak kekuatan kamu. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, terletak kekuatan kamu dikatakan, kamu akan kukuatkan, kata Tuhan. Ya, tapi kamu enggan lanjutannya. Nah, teman-teman gini, kapan terakhir kali kamu berdua menghabiskan waktu dengan Tuhan dalam hadirat Tuhan? Hanya fokus ke Tuhan, ya, gak ada fokus yang lain. Jauhkan dirimu dari handphone, karena handphone itu sangat bisa memecah fokus kamu ke Tuhan. Kamu tenang, kamu ngobrol ke Tuhan, kamu rileks, kamu santai, kamu ada dalam hadirat Tuhan. Saya selalu siapkan kertas kosong dan pulpen ketika saya duduk tenang dalam hadirat Tuhan. Sebab ketika saya tenang, rileks dalam hadirat Tuhan, Tuhan banyak banget ngomong. Serius, sering kali Tuhan banyak banget ngomong ini, itu, dan saya tulis itu. Maka yang saya tulis yang dapat dari Tuhan itu, ilahi itu, ada kuasanya teman-teman. Dan ketika saya lakukan, dampaknya sangat luar biasa.
Jadi kita ini perlu duduk tenang, tinggal tenang dalam hadirat Tuhan, ngobrol dengan Tuhan, komunikasi dengan Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, karena di situ dikatakan kamu akan kukuatkan, kata Tuhan. Kita akan mendapat kekuatan yang baru, kita seperti mendapat kuasa dari Tuhan, ada impartasi yang luar biasa. Amin teman-teman. Jadi saya pengen simpulkan bahwa teman-teman, untuk menghadapi goncangan dunia yang sangat mengerikan, kita butuh terhubung dengan air kehidupan, yaitu Tuhan sendiri, Tuhan Yesus sendiri. Kita bisa dengan suka nyembah Tuhan, ya. Nyembah Tuhan itu dapat impartasi kuasa. Kita makan firman Tuhan yang penuh kuasa itu. Lalu kita duduk tenang dalam hadirat Tuhan, menerima kuasa dan kekuatan daripada Tuhan. Dan saya percaya ketika kita lakukan ini semua, kita tidak tergoncangkan oleh keadaan apapun yang sedang menggoncangkan dunia saat ini. Amin. Amin, teman-teman. Jadi kita perlu dekat dengan Tuhan, kita perlu intim dengan Tuhan, kita perlu menerima kekuatan dan kuasa dari Tuhan. Yuk bangun saat teduh kamu. Terakhir kali, kapan kamu hubungan pribadi dengan Tuhan dalam doa-doamu? Jangan-jangan udah bulan yang lalu. Jangan-jangan udah tahun yang lalu. Jangan-jangan udah lama banget kamu gak pernah duduk dekat, menikmati hadirat Tuhan, private dengan Tuhan, nyembah, kusuk dengan Tuhan secara pribadi. Yuk, saya pengen ngajak dekat Tuhan lagi, sebab disitulah terletak kekuatan kita. Menghadapi goncangan apapun kita akan menang, kita akan kuat. Amin. Nah, saya pengen doa khusus bagi kamu yang sedang mengalami goncangan dalam kehidupan kamu, yang sepertinya kau sudah gak tahan, yang sepertinya kau butuh Tuhan. Taruh tanganmu di dada. Bapa, dalam nama Yesus, hamba berdoa buat teman-teman yang sedang menyaksikan video ini, yang menaruh tangannya di dada. Tuhan, itu tanda mereka butuh kuasa Tuhan, butuh uluran tangan Tuhan, butuh pertolongan dari Tuhan, butuh jamahan Tuhan, butuh kasih karunia dari Tuhan. Tuhan, tolong kiranya dalam nama Yesus. Tuhan, tolong dalam nama Yesus. Kau menjamah Tuhan, Kau menjamah ya Tuhan. Memberikan kelegaan, memberikan kekuatan, memberikan kuasa-Mu, memberikan jalan keluar setiap pergumulan yang mereka hadapi. Gak peduli Tuhan apapun pergumulannya, Engkaulah raksasanya Tuhan, Engkaulah raksasanya. Bukan pergumulan raksasa, tapi Engkaulah raksasanya, karena Engkau Allah yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, yang percaya Engkau membuka jalan, Engkau menolong apa yang tidak mungkin menjadi mungkin bagi Engkau ya Tuhan. Terima kasih. Teman-teman, terima kelepasan dari Tuhan. Dalam nama Yesus, terima kesembuhan dari Tuhan. Dalam nama Yesus, terima kelegaan dari Tuhan. Dalam nama Yesus, terima pertolongan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami terima semua berkat yang datang dari Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Ya, semoga ini bisa jadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. God bless.